Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya dengan Ibu. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan di LKS halaman 10 dan halaman 11. Masih tentang makanan yang haram ya. Nah, kemarin kalian sudah menghafal dalil tentang makanan haram terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga ya. Nah, masih tentang sekitar dalil tentang makanan haram ya, Ibu akan bacakan lagi, mengulang kembali tentang dalil makanan haram yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقدة والمتردية والناطحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسوب. Nah, artinya adalah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh dan tertanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan bagimu memakan daging yang disembelih untuk berhala. Nah, itu ya yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Yang pertama yaitu bangkai. Nah, bangkai juga di sini dikatakan bangkai itu seperti apa? Nah, bangkai adalah hewan yang tidak sempat disembelih, itu namanya bangkai. Nah, baik itu mau tercekik ya, atau dipukul sampai mati, terus atau terjatuh dari ketinggian gitu ya, ayam terjatuh dari tinggi, dari lantai atas ke bawah mati. Nah, itu juga tidak diperbolehkan untuk dimakan. Atau ditanduk gak? Ditanduk itu kayak diseruduk ya, diseruduk banteng seperti gitu. Nah, sampai mati. Nah, itu juga termasuk kepada tidak diperbolehkan. Dan diterkam binatang buas seperti ayam mati karena digigit atau dimakan anjing gitu ya, sampai mati. Nah, itu juga sama, tidak diperbolehkan untuk dimakan. Nah, kecuali yang sempat kamu sembelih, contoh seperti kayak ayam tertabrak mobil. Nah, terus lagi sekarat, akhirnya buru-buru langsung disembelih ya, dipotong dan membaca bismillah juga. Nah, itu juga termasuk kepada diperbolehkan karena sempat disembelih. Tapi kalau tidak sempat untuk dipotongnya, nah itu tidak diperbolehkan karena masuk kepada kategori bangkai. Dan juga diharamkan bagi kamu ya memakan untuk berhala. Jadi kalau seandainya kayak apa ya, kayak sesajen, tahu sesajen nggak? Kayak kayak apa ya, diperuntukkan seperti potong ayam itu diperuntukkan untuk tumbal gitu loh, untuk setan, diperuntukkan untuk setan, dikasih untuk ke setan. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk dimakan ya. Nah, itu bangkai, sekitar bangkai. Yang kedua yaitu darah. Nah, darah juga sama, tidak diperbolehkan untuk memakan darah. Mau darah itu darah apapun ya, mau darah hewan yang halal, mau darah hewan yang haram, mau darah manusia, mau darah kita sendiri. Nah, itu juga tetap tidak boleh. Bagaimana Bu kalau diolah darahnya? Seperti darahnya dimasak, kemudian dikasih garam atau dikasih gula ya, biar manis, biar enak rasanya. Nah, ini juga tetap tidak diperbolehkan ya, tanpa terkecuali. Bahkan ada juga yang kalau di daerah Jawa ya, ada di daerah Jawa, kalian kalau lihat di internet itu boleh kalian cari, namanya saren. Nah, saren itu adalah darah beku ya, darah beku yang jadi kayak darah hewan, tapi dibekuin, dimasukin ke kulkas, akhirnya jadi beku ya, jadi beku, nah dimakan. Nah, itu ada yang mengkonsumsi seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu berasal dari darah yang beku, namanya saren ya. Oke, yang itu darah. Yang ketiga yaitu daging babi. Daging babi itu tanpa terkecuali mau diolah lagi, mau dicampurin dengan makanan yang lain walaupun sedikit ya. Contoh kayak dari babi seperti dibikinlah minyak. Nah, minyaknya itu seperti untuk panggang biar gurih gitu ya. Nah, itu tuh tetap tidak diperbolehkan.
ya. Makanya harus hati-hati apabila kita makan di luar, apakah makanan yang kita makan itu ada minyak babinya apa tidak. Nah itu, jadi kita harus wanti-wanti ya, harus apa namanya, harus memilih makanan-makanan yang sekiranya halal untuk kita makan. Nah, untuk selanjutnya ya itu yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Nah, tapi ada lagi ya, menurut para ulama didefinisikan atau dikategorikan termasuk kepada makanan haram, yaitu diantaranya yang pertama, kalian boleh dilihat di halaman 11 ya, di LKS ya, halaman 11 di LKS. Nah, yang itu diantaranya makanan yang buruk dan menjijikan. Nah, itu juga termasuk kepada yang tidak diperbolehkan atau yang diharam untuk dimakan. Kayak seperti benda najis atau kecoa ya, itu juga kecoa sangat menjijikan ya. Kelelawar ya. Kenapa virus corona itu ada? Karena itu setelah diteliti sama para ilmuwan, ternyata virus corona itu kan yang berasalnya dari apa? Dari hewan-hewan yang menjijikan tadi. Makanya Allah itu mengharamkan kepada kita untuk memakan yang menjijikan. Karena kenapa? Karena terdapat virus-virus yang membahayakan gitu. Kayak tadi, kayak kecoa ya, terus kayak kodok, kayak kelelawar ya. Itu yang pertama yang memakan, yang orang Cina itu memakan apa? Memakan kodok sama apa tuh? Sama kelelawar ya. Makanya dengan adanya virus corona seperti itu. Nah, kalau di dalam Islam itu kan diatur ya, makanya tidak diperbolehkan yang menjijikan itu kita makan. Ini sudah diatur. Nah, untuk selanjutnya yaitu makan yang memabukkan. Nah, itu juga sama. Makanan yang memabukkan itu tidak diperbolehkan untuk kita makan. Ya, contoh seperti dari buah-buahan ya, seperti kayak buah-buahan yang memabukkan gitu ya, atau seperti apa ya? Makanan minuman-minuman yang dicampur dengan kayak alkohol ya sehingga mabuk, terus kayak narkoba itu kan sama ya, memabukkan juga, memabukkan itu hilang akal, jadi itu tidak diperbolehkan. Nah, kalian kalau pengen tahu dalilnya itu di halaman 11 di LKS itu ada, di situ ada dalil-dalilnya mana termasuk makanan yang memburuk itu, mana dalilnya, itu terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Dan kalau makanan yang memabukkan mana, itu ada hadis riwayat Muslim dan Ibnu Umar ya, yaitu kullu muskirin homrun wa kullu homrun haramun. Nah, jadi tiap-tiap yang memabukkan adalah homar dan semua homar adalah haram hukumnya ya. Jadi itu dalil tentang makanan yang memabukkan. Oke, lanjut. Yang keempat, yang F, yaitu hewan yang disembelih tidak atas nama selain Allah. Tadi sudah Ibu bahas di Al-Maidah ayat 3, apabila ya, jadi penyembelihannya itu bukan diperuntukkan untuk Allah, jadi untuk setan, untuk sesajen, atau untuk apalagi tuh? Untuk kayak tumbal. Nah, itu juga tidak diperbolehkan di dalam Islam ya. Jadi diharamkan, tidak boleh dimakan. Nah, mana dalilnya? Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmu wama uhilla liguirillahi bihi wa amma uhilla. Nah, jadi kecuali kecuali yang tidak menyebut nama Allah ya. Dan itu juga termasuk kepada yang diharamkan ya. Tidak menyebut nama Allah. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu makanan zat yang membahayakan. Contoh seperti makanan itu ada ada racunnya ya, atau seperti udah tahu makanan itu basi tapi diolah kembali gitu loh. Nah, itu juga sama, tidak boleh ya. Makanan basi sama makanan yang tidak basi diolah lagi itu beda ya. Seperti makanan kayak kayak daging ayam ya, seperti goreng ayam nih, ayam goreng. Nah, ayam goreng seperti hari ini masak ayam goreng, nah besok diangetin lagi, itu kan nggak basi ya. Nah, kalau yang basi itu seperti apa? Kayak yang sesuatu yang bisa basi, kayak contoh kayak sayur nih, sayur yang disantan-santan itu kan biasanya suka agak basi ya, udah bau, udah lengket. Nah, itu namanya biasanya basi tuh. Jadi udah bau, udah cium bau aromanya, terus udah agak lengket, dimakannya juga udah nggak enak. Nah, itu seperti diolah lagi ya, dikasih garam, dikasih air biar banyak, biar nggak kerasa baunya deh tuh. Nah, diolah lagi, kemudian dimakan lagi. Nah, itu juga tidak diperbolehkan ya.
Jadi nggak usah lah, mendingan buang gitu. Walaupun sebenarnya sayang bu, masih banyak, walaupun seperti itu tetap aja harusnya dibuang karena itu membahayakan, takutnya membahayakan kepada tubuh kita gitu ya. Oke, paham ya? Nah, itu termasuk kepada jenis-jenis makanan haram. Oke, paham sampai sini? Nah, mudah-mudahan kalian bisa dipahami ya. Nah, untuk sekarang kalian hanya menyimak video saja dan jangan lupa kirim foto kalian sedang menyimak video ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.